Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biodiversity Channel. Jadi pada vlog video kali ini kita akan mengulas tentang keistimewaan, keunikan dan juga manfaat daripada jambu air ya. Jadi jambu air kali ini sobat yang kita ulas adalah jambu air jenis kelampok ya namanya. Jadi jambu air di Sampang Madura sobat ya. Nah ini kalau waktu kecilnya seperti ini sobat bentuknya. Ini kebetulan ada di daerah Sampang sobat ya. Jadi saat ini memang lagi sedang musimnya, dimana memang jambu air ini berbuah ketika musim kemarau sobat ya. Jadi Juli sampai Agustus September ya. Jadi ketika musim memasuki penghujan dia sudah tidak berbuah lagi, begitu sobat ya. Jadi jambu air ini memiliki keunikan, terutama yang yang varietas di Camplong, karena sudah menjadi varietas unggulan ya. Jadi sudah ada SK Presiden bahwasanya masuk dalam buah varietas unggulan di Jawa Timur sobat ya, karena keunikannya ya. Dan uniknya juga sobat, buah ini memang di Madura walaupun terkenal itu ya, khas dan rasanya itu berbeda ketika dengan yang tumbuh aslinya sobat di Camplong ya. Jadi di Camplong itu masuk ke salah satu kecamatan di Madura, tepatnya itu juga di Desa Taden yang paling banyak sobat ya. Jadi kalau sobat ke Madura itu pasti melewati nanti pada musim-musim saat sekarang ini banyak jualan yang kanan kirinya pinggir jalan sobat ya. Untuk itu ya, sebelum kita masuk dalam masalah rubrik jambu air ini sobat, kita harus tahu apa saja yaitu keistimewaan ya. Jadi 7 lah manfaat daripada buah jambu air ini, atau kalau di Madura terkenal kelampok sobat ya, seperti itu. Yang pertama yaitu manfaat daripada buah ini yaitu yakni dapat meningkatkan kekebalan tubuh ya. Jadi kandungan vitamin C, kemudian mineralnya sobat itu dapat meningkatkan imun kekebalan tubuh, dan sehingga sangat baik ya. Memang dia tumbuh ketika musim kemarau sobat ya, ketika masa-masa kita dehidrasi terutama ya. Jadi sangat baik ya kandungannya. Kemudian yang kedua, dia memiliki kandungan kolagen ya. Jadi kolagen baik sangat untuk kulit ya, sehingga kulit tetap muda. Jadi kalau sering-sering makan jambu air ini sobat ya, yang rasanya manis putih ini, bisa lebih awet muda sobat ya. Kemudian yang ketiga itu dia bisa mengontrol kadar gula darah sobat ya. Jadi serat dalam jambu ini dapat mengontrol kadar gula darah, juga membantu dalam pencernaan juga sobat ya. Kemudian nomor 3 yaitu mencegah dehidrasi ya. Ya disebut jambu air ini sobat karena kandungan airnya yang luar biasa. Jadi hasil penelitiannya itu hampir 93% ya kadar airnya ya, makanya disebut jambu air sobat ya, bukan jambu biji ya. Jadi kandungan airnya kalau kita makan ya renyah ya, jadi banyak airnya sobat. Terutama yang jenis camplong ini ya, ini manis sobat ya, manis putih. Kemudian terkadang kalau ada yang warna coklat madunya itu ya, kayak madu itu tambah enak sobat ya, ketika panas makan ini habis banyak lah, seperti itu. Kemudian ya nomor 5 sobat ya, meningkatkan kesehatan jantung juga, itu fungsi jambu air ini sobat ya. Jantung, serat makanannya ini mengatur kadar kolesterol sobat ya. Kolesterol ini adalah penyebab daripada jantung dan penyakit kardiovaskular sobat ya. Jadi sangat baik sobat kalau kita sering mengkonsumsi jambu air ini. Kemudian nomor 6, mencegah infeksi ya.
Jadi memiliki sifat anti jamur, anti mikroba yang dapat mencegah infeksi sobat ya. Nomor 7 sobat, membersihkan hati dan ginjal. Oh iya sobat ya. Jadi ginjal itu tempat penyaring ya berbagai racun zat makanan. Jangan banyak makan ini ya sobat ya. Itu masih kecil sobat ya. Saya lihat itu masih kecil jambu airnya. Dengan banyak ini otomatis ginjal akan tersaring sobat, karena ini jenis kadar mineral airnya itu adalah alami sobat ya, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia ya, seperti itu, sehingga sangat meringankan ginjal, terutama hati sobat ya, liver ya, yaitu jadi zat racun ya, yang ada di hati atau di ginjal ya, di liver, dapat dibersihkan dengan banyak mengkonsumsi jenis jambu air ini sobat ya. Jadi betul-betul menjaga kesehatan organ tubuh secara keseluruhan ya. Disebut jambu air berarti kan ini sudah menggantikan air sobat ya, bahkan kandungannya yang dibutuhkan oleh tubuh jenis airnya sobat ya, begitu sobat. Kemudian kita harus tahu sobat ya, apa saja juga kandungan ya khas daripada jambu air ini sobat ya. Ini kebetulan di Sampang sobat ya. Ya waktu ada di Sampang ini tumbuh sobat ya. Jadi khasnya ini juga tumbuh di daerah Camplong itu, di daerah Taden, kemudian di kota Sampangnya. Hampir beberapa tempat walaupun di Sampang tidak bisa tumbuh juga sobat. Bukan tidak bisa tumbuh, tidak berbuah dengan baik sobat ya. Jadi ini uniknya daripada jambu air ini sobat ya. Hanya tertentu saja ya. Di kota juga bisa ini sobat ya. Terutama di daerah Camplong pun hanya di beberapa desa juga ya bisa, dan puncaknya di Taden sobat ya. Apa saja kira-kira khasnya ya di khas daripada buah ini sobat ya, yakni pertama tanamannya ini sobat ya. Jadi tanamannya ini bisa berusia panjang sobat, bisa sampai 10 tahun lebih. Dia ketinggiannya ya bisa sampai 12 meter sobat kalau besar ya. Kalau kita lewat atau ke Madura, misalkan ke Pamekasan itu sobat, kanan kiri kita akan melihat ya, di sepanjang desa Taden, desa menuju Camplong ya, sebagian Ciritelela itu banyak sobat yang tanaman ini ya, begitu. Kira-kira seperti itu sobat, bisa seperti video itu ya. Jadi biar tingginya bisa 10 sampai 12 meter ya. Nah kalau besar bisa seperti itu sobat, renyah. Jadi buahnya itu memang ketika dimakan mengandung air sobat ya. Makan satu pasti kurang lagi sobat ya, begitu. Jadi buahnya seperti sobat, agak mengerucut ya. 4 buah di bagian belakangnya itu ya, ada 4 buah kayak cungkup di bagian ujungnya ya. Tidak ada bijinya sobat ya. Jadi warna buahnya itu memang putih mengkilap ya, manis segar, dan panjang buah bisa 4 sampai 3 cm ya. 4 sampai 6 cm sobat ya. Kemudian sekali buah ya, ini bisa pertanda isinya ya, itu kebetulan lagi berbunga sekarang sobat ya. Bisa 5 buah. Bisa 5 buah sobat sekali ya. Maksudnya tandon ya gitu. Bisa berisi banyak sobat ya. Nah, bisa berisi 5, bisa 10 gitu. Begitu. Jadi tekstur kalau daging buahnya ini renyah. Nah, itu kalau lagi kecil seperti itu sobat ya. Kemudian berahnya kalau kayak tadi itu bisa sampai 65 sampai 100 gram sobat ya per bijinya ya. Jadi persentase daging buah hampir 95% sobat ya. Tidak ada bijinya, hampir semuanya bisa dimakan sobat ya. Hanya bagian sisi belakang bawahnya yang tidak bisa ya. Ya kalau dimakan semua juga ada masalah sobat ya, seperti itu. Tidak ada biji. Kemudian dia bisa produksi ya, satu pohon bisa 300 sampai 800 kilo sobat ya. Kira-kira itu spesifikasi untuk buah jambu air jenis khas Camplong sobat ya. Camplong yang warnanya putih, ranum ya. Memang ada beberapa jenis varietas lain seperti jambu air madu seperti sobat ya. Kemudian ada yang warna merah juga sobat ya. Tapi beda dengan kalau ini, rasanya memang betul-betul manis sobat ya. Kandungan airnya juga enak sobat. Sekali nyoba satu pasti pengen nyoba yang lagi sobat itu ya. Jadi kalau ke Madura mampir silakan di kanan kiri ya, tidak bisa kalau mau monggo petik buah bisa sobat ya.
Tapi di kanan kiri di sepanjang jalan menuju Pamekasan itu banyak jualan sobat ya di sana ya. Nah ini kalau masih kecil seperti ini sobat, masih muda ya, tapi kalau sudah besar renyah sekali dan nikmat sekali sobat rasanya ya. Untuk jenis varietas jenis jambu air sobat ada 10 sobat ya yang unggul ya. Yang pertama itu sobat, tadi itu jambu camplong itu, yang kedua super green nih sobat. Nah ini kayak itu fotonya sobat ya. Kemudian ada jambu bol juga, kemudian ada air king rose sobat, warnanya merah. Kemudian juga ada jambu air D5 sobat. Kemudian air cincalo merah juga sobat ya. Dan ada juga jambu air citra sobat ya. Dan juga ada air bajang liang sobat, jambu air seperti itu. Kemudian ada madu kesuma merah sobat. Kemudian selain itu jambu madu deli hijau. Nah kayak ini fotonya sobat. Nah itu. Kemudian ya itu sobat 10 ya, termasuk jambu air camplong juga sobat ya. Baik, terima kasih sobat atas sudah mendengarkan tentang vlog video tentang jambu air ya, varietas, kemudian khasiat, dan termasuk jambu air camplong sobat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.